Ya, salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tema kita dalam 1 bulan ini adalah memberi persembahan yang baik. Memberi persembahan yang baik, ya. Memberikan persembahan yang benar. Nah, hari ini di minggu pertama, satu tema yang saya akan menjelaskan tentang tentang melakukan ibadah yang sejati, ya. Melakukan ibadah yang sejati, memberi persembahan yang benar, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita ngomongi tentang persembahan, selalu identik, selalu dikonotasikan dengan uang, ya. Kalau kita selalu ngomong tentang persembahan, selalu bicara tentang uang, ya. Kalau tema ini berbicara memberikan persembahan yang baik, kira-kira baiknya seperti apa? Nominalnya berapa? Kadang-kala kita memahami, seringkali selalu diartikan, selalu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya materi. Apakah itu persembahan? Ya, salah satu. Tetapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang penting yang saya ingin mengajak kepada setiap kita, melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dalam menjelaskan dalam 1 bulan ini, Bapak Ibu, kita akan melihat kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ya. Saya tidak akan membacakan 8 ayat, tetapi bagian saya akan membacakan 1 ayat. Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita membacanya bersama-sama. Kalau sudah kita buka, kita membaca bersama-sama. 3, 4. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melakukan ibadah yang sejati itu yang menjadi tema kita hari ini. Nah, ada 3 hal yang ingin saya jelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati. Melakukan ibadah yang sejati. Ketika kita melakukan ibadah yang sejati, itu artinya Bapak Ibu memberikan sebuah persembahan yang benar. Jadi konteksnya dibatasi dalam hal ini sesuai dengan perikop yang kita baca. Nanti konsep-konsep ibadah yang sejati dalam versi dalam kitab yang lain mungkin berbeda seperti itu. Ada hal yang berbeda yang dibicarakan. Tetapi ketika kita berbicara memberikan persembahan yang baik, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan, ternyata berbicara tentang bagaimana kita mengerjakan ibadah yang sejati. Kalau kita melihat, membaca dengan kata ibadah yang sejati, bisa jadi ada orang melakukan ibadahnya yang
yang palsu. Kita akan melihat apakah ibadah kita sejati, apakah ibadah kita palsu. Itu akan menjadi sebuah perenungan bagi kita. Nah, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati. Dan itu adalah persembahan yang benar. Nah, yang pertama, ibadah sejati itu adalah ibadah totalitas. Ya, ibadah totalitas, bukan ibadah yang sifatnya fenomenal, yang kelihatannya sangat-sangat keren seperti itu. Artinya apa? Ketika ibadah yang sejati itu memiliki sebuah arti bahwa ibadah yang totalitas, Bapak Ibu, artinya itu menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan kita. Ya, seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang dikatakan Paulus dalam ayat yang pertama tadi? Di situ diajarkan oleh Paulus bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan atau korban yang hidup. Nah, kata mempersembahkan di sini, Bapak Ibu, ya, kata mempersembahkan di sini, mempersembahkan tubuh kita ini, ya, dalam bahasa Yunani-nya itu diterjemahkan dengan menyembah, ya, menyembahkan. Nanti kita akan melihat bagaimana tentang penyembah. Ya. Nah, apa yang dikatakan di dalam bagian ini, Bapak Ibu? Kata ini menyembah dalam bahasa Yunani tadi menyembahkan. Kalau belajar tentang bahasa Yunani ada seperti kayak apa? Bahasa Inggris ya, ada present. Ya. Ada ten-tennya seperti itu ya. Perfect dan sebagainya. Nah, kata ini Bapak Ibu dituliskan dalam bentuk aktif, ya, dalam bentuk aktif. Artinya apa? Ibadah yang sejati adalah ibadah terjadi ketika secara aktif mempersembahkan, menyembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, aktif, ya, mempersembahkan, menyembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak anggot-anggotan. Ya. Kalau kita lagi senang, kita memuji Tuhan. Kalau kita lagi nggak senang, ya nggak nyanyi. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kata berserah totalitas, kita berani menyatakan seluruh hidup kita itu dikuasai oleh Tuhan. Yang mana itu ibadah kita, ya, memberikan kehidupan kita secara totalitas. Tidak ada bagian yang dipersembahkan, ada bagian dipersembahkan. Sehingga ada lelucon, Bapak Ibu, kadang begini kalau dibaptis, ya. Kalau orang dibaptis selang, apa kira-kira yang perlu kita selamatkan? Kita mau ditenggelamkan sama mereka. Apa yang kira-kira kita mau selamatkan? Ini lelucon. Boleh seluruh tubuh saya dari ujung rambut sampai kaki boleh. Tapi ada satu yang saya tidak juga kurang setuju. Apa itu? Dompetnya. Ya kan? Boleh Tuhan, dari rambut sampai kaki aku tenggelamkan. Tapi dompetnya diangkat tinggi. Ini jangan. Bapak Ibu, itu bicara tentang sebuah totalitas. Seluruh aspek kehidupan kita, ya, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada bagian yang kita mau, tidak ada bagian yang tidak kita mau.
Sama dengan Alkitab. Ada katanya cerita, Bapak mungkin dengar begitu kan. Dan seseorang membaca Alkitab, saya setuju ini ditandain garis merah, cocok dengan saya. Kemudian ada bagian yang lain nggak cocok, dirobek, dibuang, ini nggak cocok. Hah? Habis. Sehingga yang ada kitabnya, kitab yang cocok dalam kehidupannya. Tapi itulah gambaran kita. Itu adalah gambaran kehidupan kita. Sebenarnya benar, itu gambar kehidupan kita. Ada bagian-bagian yang memang cocok bagi kita, ada bagian-bagian yang tidak cocok bagi kita. Ibadah yang sejati, yang totalitas bukan seperti itu. Kalau kita nyanyi mau Tuhan, suka Tuhan. Apa yang suka Tuhan? Asalkan dompetnya jangan. Setuju? Iya kan? Apa saja Tuhan melakukan apa saja, asal dompetnya jangan. Bapak Ibu, Paulus dalam bagian ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita. Memang tidak mudah. Rasul Paulus juga banyak mengalami sebuah tantangan, mengalami banyak hambatan. Dia berkata, aku pernah lapar, aku pernah dianiaya, aku pernah macam-macam, pernah semuanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam suratnya Rasul Paulus, tulisan Paulus, itu dijelaskan seperti apa yang kita alami. Aku pernah rasakan kekurangan, aku menderita, aku tertindas, aku dicela macam-macam seperti itu. Samalah seperti kita. Sampai Paulus mengatakan kalau boleh semua kesulitan itu, penderitaan itu, sakit penyakit, Tuhan cabut. Iya kan? Itu dikatakan firman Tuhan begitu kan? Kalau boleh Tuhan mencabut duri itu, Tuhan mengizinkan? Tuhan mau? Tuhan tidak. Tuhan menolak apa yang menjadi permohonan daripada Rasul Pak. Duri itu bukan menjadi sesuatu problem. Apakah kemudian membuat Paulus menjadi ciut, menjadi kecil hati, menjadi tidak semangat? Tidak. Dia tetap berani memberikan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, ini menantang kepada setiap kita, menguji kepada setiap kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Beranikah kita memberikan ibadah kita ini secara totalitas, memberikan kehidupan kita, seluruh aspek dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh kita serahkan kepada Tuhan? Atau ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak boleh diletakkan bersama. Biarlah kita meladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak. Mari kita meneladani, kita menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada senang lagu nyanyi Aku Berserah? Ya, itu sudah orang yang putus asa. Ya kan? Aku berserah, kamu terserah. Janganlah rumah tangga sampai seperti lain juga sampai. Aku berserah, kamu terserah. Ya kan? Yuk, tidak. Rasul Paulus tidak seperti itu. Tidak pernah menyerah. Bapak Ibu, itu sudah dibuktikan, itu sudah dituliskan ke jemaat-jemaat yang di mana dia melayani. Ya. Anak-anak yang sekolah sudah diajari tentang bagaimana misi Paulus. Misi pertama, misi kedua, misi ketiga. Di misi yang pertama apa yang dikerjakan, apa yang menjadi persoalannya. Di misi yang kedua apa yang terjadi. Ya.
Di misi yang ketiga, bagaimana sebuah kerinduan Paulus besar karena tidak bisa mengunjungi tempat-tempat yang sudah dikunjungi, sehingga mereka menuliskan surat dan sebagainya. Tidak menyerah. Kenapa? Sehingga itulah yang kemudian dikatakan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan, itu dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup, yang jangan mati. Itu sebenarnya yang dimaknai dengan apa yang dinamai dengan ibadah yang sejati. Melakukan ibadah yang sejati itu berbicara tentang sebuah totalitas di dalam sebuah kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, mari kita kembali kepada ayat yang pertama. Ibadah yang sejati, melakukan ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Ibadah yang kudus. Apa maksudnya di sini, Bapak Ibu? Sebagai korban persembahan yang hidup, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar mereka juga mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan. Kudus itu artinya dipisahkan. Dengan kata lain, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang kudus itu artinya kita memiliki sebuah keunikan yang lain dari dunia ini. Bisa mereka aja kalau ada tempat-tempat yang dibatasi seperti itu ya. Kalau di tempat sembahyang mereka begitu kan. Ya. Tempat apa? Maksudnya begitu kan. Ada batas, nggak boleh seperti itu. Kalau orang Katolik ibadah masuk dalam gereja, yang selalu dilakukan saya perhatikan selalu jongkok. Jongkok lah pokoknya begitu. Harus jongkok dulu. Kemudian dia berdoa kita dengan seperti itu. Gak ada tiba-tiba masuk di sini rumpi di sini ngomongnya apa. Stop. Tapi kalau di sini enggak lah. Di sini juga sunyi senyap. Datang duduk, berdiam diri. Apa? Mungkin pemahamannya yang mungkin ngerti mereka. Kita deklarasi di tempat ini adalah tempat Allah hadir. Ketika engkau melihat tempat ini, engkau melihat Allah ada di tempat ini. Saya tidak bermaksud untuk kita mengkritiskan tentang sesuatu seperti Katolik punya, tidak. Orang masuk ke altar saja itu tidak boleh sembarangan, tidak injak sembarangan seperti itu. Kenapa? Ada sebuah pemahaman yang di sini. Si papi bilang pertama, dia ngomong begini kata kemarin. Kalau pergi gereja nggak boleh lambat. Kenapa nggak boleh lambat? Katanya papi, Tuhan Yesus sudah duduk di sini lebih dulu. Yang luar biasa lagi majelis yang datangnya sudah mau babak bagian baru datang. Luar biasa majelis kita ini. Yesus sudah hadir kepada kita, akan lihat siapa yang lebih dulu datang, kira-kira begitu, analoginya begitu. Sehingga tidak mau dalam kita ibadah datangnya kemudian telat. Ya. Ada sesuatu yang memang kita perlu belajar mengerti seperti itu. Dipisahkan. Paulus tidak hanya mempersembahkan tubuh hidupnya sebagai korban yang hidup, tetapi juga Paulus mempersembahkan hidupnya sebagai kurban yang kudus. Dari mana Paulus bisa mempersembahkan seperti itu? Tidak lain hanya dari
Roh, Roh, Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang telah menguduskan Paulus. Roh Kudus yang sudah menguduskan kepada setiap kita. Kalau Allah sudah menguduskan kita, sudah membedakan setiap kita, maka kita pun ketika kita beribadah kepada Allah, ada sesuatu yang sama yang kita kerjakan. Ada sesuatu yang sama yang harus kita lakukan seperti itu. Tidak seperti layaknya pada orang lain. Bapak Ibu kalau datang di tempat ini bukan tempatnya Bapak Ibu ngumpet. Nanti waktunya Bapak Ibu sembahyang. HP Ibu kalau ke Bapak HP silent. Gak dilarang baca ke bawah HP. HP-nya di silent. Kalau apa ada telepon gak usah diterima. Biarin. Dulu kamu punya telepon juga nggak punya HP juga nggak apa-apa, bukan penegak. Ya. Kenapa? Karena kita bisa menempatkan yang bagus. Ya. Nanti kita akan lihat yang terakhir, ya, tentang ibadah yang sedang. Bapak Ibu, kenapa? Karena sudah dikhususkan, karena Allah sudah menguduskan setiap kita. Berikan, kembalikan semuanya itu, khususkan itu semuanya itu. Bisa melihat siapa si Mama Sinta foto dia di buku. Cantik banget. Kenapa kalau datang sama Tuhan nggak cantik begitu seraya begitu? Ya. Pak Pendeta, yang penting hatinya betul. Betul. Ya. Dulu kata gereja ini kenapa lesehan? Kita nggak bisa bercantik-cantik. Kalau kita Natal, Pak, masa setahun pakai lipstick, pakai ini gitu kan. Wih, kenapa hari Minggu Bapak Ibu gak pernah ke salon-salon yang dandan yang cantik-cantik, yang kata-kata pakai jas begitu kan? Ya kan? Saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu beri itu sesuatu yang Bapak Ibu persembahkan begitu loh. Ya? Kenapa Bapak Ibu ngerti tentang sesuatu yang khusus? Dulu waktu acara ulang tahun gereja Bapak Ibu, sebenarnya saya minta bunga itu sebuah bunga yang itu persembahan harum-haruman, wangi-wangian kira-kira di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu. Ada konsepnya. Ma. Minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat begitu. Ibu Yosua. Bapak itu seperti dulu di gerejanya Pak Pendeta Agus itu, saya nggak ngerti karena dulu saya masih awam. Jadi kalau ada ibadah Bapak Ibu di gerejanya Pak Pendeta Agus itu di kampung itu ada jemaat itu yang bawa minyak wangi. Minyak wangi itu dibuka. Tempat ini harus dulu kan ada begini-begini, karena mungkin begitu ya. Kan seperti ini. Itu minyak wangi. Jadi ruangan itu ruangan harum. Wangi begitu. Ya. Wangi-wangian. Kira-kira konsepnya begitu ya. Tapi wangi-wangian dalam arti yang dalam terjemahan yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita, bukan mungkin dalam konteks yang kesana gitu loh. Ya. Ada sesuatu yang harum yang naik di hadapan Tuhan. Pujianmu. Ya. Berapa banyak kalau Bapak datang sudah mempersiapkan diri. Hari Minggu bajunya, hari Minggu sudah siap. Minggunya baru pakai baju, sepatu aku cuci yang rapi. Biar masuk gereja ini nggak kasih nanti Pak Pendeta yang ngepel. Uangnya walaupun nggak gede, 5.000 disetrika, dimasukkan amplop. Senemu jangan ambil duit. Bapak Ibu, orang kalau paham, mengerti, ya kan? Beda kan Bapak Ibu kan? Bapak Ibu, kenapa Bapak mengerti menghargai?
sudah kecil, tapi perlakuannya itu juga tidak baik. Nilainya berbeda, Bapak. Tuhan yang tahu. Paling majelis ini kok persembahannya 2.000 lagi, kalau begitu majelis. Tapi orang yang mempersembahkan Bapak Ibu dengan Tuhan, urusannya berbeda. Bapak, bagaimana Bapak Ibu memperlakukan itu seperti itu? Itu yang terjadi, itu yang seharusnya kita kerjakan dalam kita ibadah. Ibadah yang dikatakan yang kudus. Persembahkan ibadah yang kudus. Kalau datang Bapak Ibu gereja, jangan lupa kalau yang khotbah siapa saja, doakan. Biar kalau Pak Pendeta yang khotbah, biar nyaman. Kalau Opus Surat yang berdoa, saya juga bisa nyaman diberkati. Siapapun. Bapak Ibu hanya misalnya Pak Pendeta nggak nyaman gitu. Tapi doa nggak pernah bantu doa, nggak pernah begitu. Topang. Siapa yang memuja doakan, besok yang pujian biar semuanya. Kira-kira begitu. Itu persembahan yang sungguh-sungguh menyukakan Tuhan seperti itu. Ya. Saya sudah katanya baca lama-lama. Yang terakhir. Ada hal yang penting di sini. Ibadah yang sejati. Apa di situ dikatakan? Yang ketiga adalah berbicara tentang ibadah yang menyenangkan Allah. Saya akan lebih banyak bicara ini. Ibadah sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Di situ dikatakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Saya selalu mengingatkan kepada setiap kita, apapun seluruh aspek dalam kehidupan kita yang kita lakukan, ada satu pertanyaan yang harus Bapak Ibu buat dan harus Bapak Ibu pertanyakan, apa itu? Apakah semua yang aku kerjakan, apakah yang aku lakukan itu adalah berkenan? Itu yang penting. Kalau beribadah seperti ini, Bapak Ibu, kalau datang ke tempat ini, apakah ibadah saya itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah saya itu menyenangkan Tuhan? Apakah saya salah ketika saya menyanyi? Itu Tuhan senang enggak? Dikasih suruh nyanyi. Ternyata begitu. Ya kalau istilahnya ibaratnya kalau kita nyanyi dengan hanya begitu, kira-kira Tuhan senang, tanya kira-kira Tuhan senang nggak dengan saya nyanyi gitu. Kalau kita nyanyi dengan begitu, Tuhan kira senang. Ya apa saja seperti itu. Bertanya, apakah itu menyenangkan Tuhan, menyenangkan Allah? Karena itu yang dikatakan kita melakukan ibadah yang sejati. Dalam pengertian, dalam makna, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu menyenangkan tempat ini dibuatlah yang banyak orang, tapi tempatnya seperti kayak kandang sapi, nggak risih, nggak ditata dengan baik. Hanya apa? Sering kita buat kadang-kadang kita tapi nggak apa-apa lah Pak Pendeta, yang penting ngomel pun nggak apa-apa, yang penting dikerjakan. Mari kita kerjakan segala sesuatu yang pada ujungnya, pada akhirnya nanti itu adalah menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu ibadah kepada Tuhan
bukan ibadah kepada saya. Bapak melayani bukan melayani sebuah organisasi, tidak. Jangan salah. Ya. Nanti pahalanya, nanti upahnya, apa saja Bapak Ibu yang terima. Gak usah ngiri dengan yang lain. Gak usah mulai ciut. Tidak. Ya. Engkau boleh seperti apa, tapi aku dan seluruh keluarga aku akan terus melihat, memandang, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu. Tidak kemudian terpengaruh dengan sesuatu dengan yang lain. Kenapa? Karena ini urusannya dengan Tuhan. Semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Walaupun mungkin kau tidak dipuji dengan gembalamu, mungkin kau tidak dihargai dengan siapa saja, tidak masalah. Ibadah kepada Allah yang punya kehidupan, yang nanti aku bertanggung jawab, nanti aku bertemu, itu yang kita kerjakan. Sebuah analogi ketika itu ya, waktu apa yang sering saya katakan, ketika orang datang kemudian dia datang dalam sebuah penghakiman kira-kira begitu, datang si Ibu Yusua, kemudian ketika dia datang, dia masuk gilirannya, lihat buku kehidupannya dengan dia. Kamu selama hidup ngapain di keraton? Urusi cucu dulu. Kira-kira begitu kan? Lihat kira-kira begitu kan? Kamu sudah diberkati sama Tuhan. Di ABC ngapain selama diberkati Tuhan? Mampuslah tidak, kira-kira begitu. Kalau kita masih di dunia, masih kesempatan Bapak. Kalau dia sudah-sudah kan nyala dan dia nggak kenal kamu. Makanya Pak Tong marah-marah. Pendeta termasuk neraka. Pendeta dimasuk-masukkan neraka. Keras. Ya. Dan kemudian kita berkata, oh semuanya ini aku memakai nama Tuhan. Aku melakukan ini dan itu atas namamu. Aku nggak kenal nyah. Pergi. Semua bakal menjadi sebuah gambaran kepada kita. Nah, ibadah yang sejati bukan hanya hidup yang bukan hanya hidup ya yang tadi mempersembahkan tubuh kita yang hidup, bukan hanya itu saja, bukan hanya mempersembahkan sesuatu yang kudus ya, tetapi yang dikatakan yang ketiga adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu artinya apa? Bisa menyenangkan Allah ya. Terjemahan yang lain dikatakan dengan kata dapat diterima, dipuaskan, ya, dipuaskan. Dipuaskan apa? Memuaskan bagi siapa? Allah itu dipuaskan. Kita ini memuaskan Allah, kira-kira begitu. Ada sebuah ambisi daripada kita, bagaimana supaya itu Allah itu puas. Orang nyanyi, orang diajar. Hanya satu, biar Tuhan senang, biar Tuhan puas dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Itu artinya, ya. Kemudian dengan kata lain, Bapak Ibu, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang menyenangkan atau yang memuaskan Allah. Pertanyaannya bagaimana ibadah bisa dikatakan menyenangkan Allah? Bagaimana bisa dikatakan bahwa ibadah kita ya, itu menyenangkan Allah? Bagaimana apa yang kita kerjakan itu memuaskan Allah? Dulu waktu saya masih di kampung Bapak di gereja, ada pertanyaan dulu masih ada ada banyak masa zamannya waktu itu saya masih dengan togel ya apa lo dulu apa namanya dulu ya forecast macam apa namanya seperti itu ya. Bahkan saya masih ingat waktu itu sekolah itu juga waktu ujian di Pasuruan, saya dengan anak-anak saya itu ngeramal kira-kira begitu. Saya minta anak-anak saya sama lagi. Ini pasti
pasti keluar nomor ini. Dibolak-balik. Ternyata ada satu yang nggak pas gitu Bu Yusua. Kemudian ada pendeta yang waktu itu dari Malang, ada jemaat yang bertanya, Pak, bolehkah orang Kristen itu merokok? Bolehkah? Hah? Nanti kamu gak dimarahin, kan kasih duit sama suami. Ya mungkin pendeta ini juga bingung apa yang mau disampaikan dengan pertanyaan kepada jemaat yang tidak terlalu teologis, yang tidak kira-kira tidak melihat bahasa Yunani, Ibrani di kita enggak deh. Pendeta ini ngomong sederhana, Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu merokok itu menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan, yang merokoklah. Kira-kira begitu. Dilarang tidak, disuruh juga di kan? Tapi begitu. Kalau memang apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu memang Tuhan senang, memang Tuhan dipuaskan, ya kerjakan. Tapi kalau memang kamu rasa Tuhan tidak senang, tidak suka, ya jangan dilakukan. Nanti dikopai, tubuhmu adalah baik, terlalu bicara gitu kan. Kalau dia cuma mikir dia, saya kira begitu. Mari Bapak Ibu sekali lagi, itu yang dikatakan menyenangkan. Ya. Artinya mari kita belajar untuk bisa memuaskan Allah. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan, mari semua yang kita kerjakan untuk Allah itu dimuliakan. Hanya Tuhan yang senang. Bapak Ibu di sini mau melakukan, ya ini kayak rohani. Kenapa saya mengerjakan seperti ini? Saya ingin Allah saya tinggikan, saya hanya memuliakan. Nah, temannya pendeta, sok menjadi pendeta. Aku belajar apa? Ingin memuliakan. Bapak itu dalam ibadah kita sebenarnya itu kadang-kadang yang terjadi kita ini tidak memuliakan Tuhan. Ya. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Ternyata kita seringkali mendengar istilah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Di gereja ini. Ya. Tentang apa saja? Pak Pendeta, kalau memberikan persembahan jangan dikasih nama. Kenapa? Nanti aku ini gitu kan. Hatimu aja yang jorok. Ya. Orang selalu berpikir, ada orang yang dilihat selalu diamati, gak pernah baik. Selalu negatif. Katanya kalau pakai girang, pakai ini ke gereja pamer. Ya memang dia punya dipakai mau ngapain? Gelang, ini baju gitu kan. Oh pamer. Kamu yang gak punya jadi kamu iri. Masa mati nanti toganya Pak Pendeta dipakai begitu setiap hari Minggu nggak pernah pakai toga, kalau mati dipakai kan buat apa begitu loh ya kan? Tapi orang kadang-kadang apa ya, seringkali melihat, mengamati, berbicara yang kadang-kadang tidak pada tempatnya dan kita terpengaruh. Itulah itu yang memang dikasih sama Tuhan ya kan? Tujuannya ya disenangkan lah. Suami istri yang pakai baju-baju begitu, kenapa kamu pakai baju itu? Biar suami sayang.
Kira-kira begitu. Ya. Jangan kita biar tetangganya senang, jangan dong. Ini menyenangkan suami dan istri. Karena kalau begitu kan, sama dengan puaskan seperti ini. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu yang menjadi supernatural, seringkali yang terjadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam ibadah itu sebenarnya hanya untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk kepentingannya Allah. Tidak untuk memuliakan Tuhan, tidak untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuaskan Tuhan, tidak. Penyanyi-penyanyi kalau hari Minggu di gereja, sudah duduk. Saya punya teman Bapak Ibu namanya itu teman satu kita saya Esra Sonu. Ya, itu terkenal di YouTube. Selalu banyak mengkantor, banyak bicara dengan siapa dia berani. Dia memang pintar. Bapak Ibu, itu kalau di chapel, kalau dia pimpin ibadah, ujian, nyanyi pasti semangat seperti kakaknya. Sama saya, luar biasa lah. Saya tahu betul. Kalau hari ini terkenal begitu, memang saya wajar pantas seperti itu. Memang pintar anak teman saya. Ya. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Kalau dia sudah gak mimpin, duduk di seperti Bapak Ibu begitu, kerjanya apa? Belum lagi kalau ada ibadah bikin pujian, saya perhatikan ada begitu kan. Di sini semangat haleluya haleluya, bimbing kan. Mereka pulang keluar di luar. Ngapain di luar? Hah? Enggak lagi terlalu ganas itu. Main game, main gini. Kan banyak praktek-praktek seperti itu. Dipikirnya apa karena bisa jadi konsepnya yang salah, pemahamannya yang salah seperti itu. Dipikirnya menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan ketika ada di depan. Tetapi ketika duduk, ketika di belakang, aslilah yang dikerja. Pokoknya pada sampai duer, ingin bikinnya sederhana, singkat, bisa dapat gitu kan. Tapi yang duduk main anak muda. Boleh kalau ada dalam gereja main hati. Ya kalau itu memang Tuhan senang, dilakukan. Bapak Ibu, sekali lagi dalam 2 Korintus 2 ayat 2, pasal 2 ayat 17, mari kita lihat. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kalau pelayanan kita Bapak Ibu berarti yang menjadi pusat bukan Tuhan tapi diri sendiri. Maka Tuhan tidak suka seperti itu. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 3-4. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni dan hadapan. Apa perhatikan? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang lain. Kenapa orang yang lain di sana dikatakan? Mereka beribadah mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika mengajarkan apa saja, saya tidak mau berperilaku seperti di dalam bagian ini. Mencari keuntungan dari sebuah pemberitaan firman Tuhan. Ya. Kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Firman Allah itu dijual, dimanipulasi, diajarkan. Tetapi ada sesuatu yang macam-macam kemudian sebenarnya lebih banyak orientasinya untuk kepentingan si pemberita ini. Makanya Pak Tong itu marah. Jemaat ditakut-takuti dengan perburuan. Kalau nggak masuk perburuan, masuk neraka lu.
anak seperti itu. Macam-macam bukan begitu. Apa saja yang diajarkan, ada udang di balik batu, ada sesuatu sebenarnya yang kemudian untuk kesejahteraan daripada benar. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu, di tempat ini dengan murni, dengan hati yang seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, saya tidak takut berbicara tentang apa saja. Tidak ada sebuah kepentingan saya tentang apa yang saya ajarkan begitu. Ya. Toh nanti yang menerima, yang mendapatkan sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Saya diingatkan waktu saya ada retreat di Cipanas, Bapak Ibu. Sebenarnya waktu retreat sudah ngambek. Karena waktu jadi panitia sudah jalankan sama-sama teman pendeta. Sudah ngambek saya. Jadi panitia pertama saya ikut terlibat di Jabodetabek, itu sudah masalah. Saya disalahkan dengan teman-teman pendeta karena saya memang nggak ngerti waktu itu. Tapi dikatakan salah. Tapi namanya masih baru gitu kan. Anggaplah nggak jadi panitia di nggak panen-panen, kata-kata begitulah. Kamu ngambek. Ketika ada sesuatu firman Tuhan yang diajarkan dalam beberapa hari, Bapak Ibu, saya diingatkan oleh seorang pendeta dari Korea. Ya. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau engkau tidak berani berbicara tentang sebuah kebenaran, Bapak Ibu, maka engkau sebenarnya yang menjadi penghambat. Engkau yang merusak. Ya. Engkau yang membuat membuat sesuatu yang tidak baik kepada jemaat. Terus bagaimana? Aku harus berani menyampaikan sebuah kebenaran apa saja kepada setiap. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa? Karena ada banyak seperti itu. Ada kepentingan-kepentingan yang kita dapat dari sesuatu yang kita ajarkan. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk dipermuliakan Tuhan, tidak, tetapi sebenarnya adalah untuk kepentingan kita pribadi. Inilah yang saya katakan, ada pelayanan yang palsu, ada ibadah yang palsu, ada ibadah yang sejati. Nah, Paulus memaparkan pelayanan yang palsu. Pelayanan yang palsu adalah pelayanan yang mau mencari untungnya sendiri. Sedangkan pelayanan yang menyenangkan adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan murni, dengan jujur, ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Palsu. Apakah Bapak Ibu pengikut-pengikut yang palsu? Apakah Bapak Ibu melakukan ibadah palsu? Kamu datang hanya untuk kamu penting supaya kamu dapat berkat. Kamu tidak mau tahu yang lain, yang penting saya dapat berkat. Nah, ini yang dikatakan. Semua yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu, ketika dia mau melayani dengan sebuah kemudian hati, ia tidak suka melihat sebuah kemunafikan. Paulus sangat benci kepada sebuah kemunafikan. Apalagi Tuhan. Ya. Ia lebih membenci hambanya yang munafik, yang memperhalus berita firman Tuhan. Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang ngomong keras, kadang-kadang tidak suka. Kalau hamba Tuhannya bicara yang kadang-kadang lembut, senang. Ya. Saya kalau pelayanan di tempat-tempat lain, Bapak kalau sudah bicara tentang janji-janji tentang berkat-berkat itu, pasti saya di waktu salaman di dalam Pak Pendeta, makasih. Saya diberkati waktu itu. Ada di satu gereja, ada seorang jemaat bersalaman, Pak Pendeta, khotbahnya Pak Pendeta Hadi sangat-sangat menyakitkan saya. Di salaman, saya pernah juga mendengar itu. Tapi ada juga mendengar itu, sangat-sangat menyakitkan saya. Tapi saya senang apa yang Pak Pendeta ajarkan firman Tuhan kepada saya. Itu pribadi.
Kan begitu, seringkali begitu kita senang kepada hanya hal-hal yang kelihatannya baik. Ya. Tetapi kalau kita ditegur, Bapak Ibu, kalau kita ditegur siapa saja, kita senang. Setuju? Setuju? Dan artinya mereka masih perhatian, masih sayang sama kalian, sama kita. Daripada kita dibiarkan. Kalau suamimu melihat kamu main HP melulu, ya aduh istriku ada apa begitu, atau suaminya main HP melulu, kemudian istrinya begini-begini, saya pikir itu sesuatu yang bagus gitu. Yang kemudian dibiarkan saja apa saja tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah mengukur ya sebuah konsep pelayanan itu Bapak Ibu dari kuantitas, tetapi kualitas. Ya. Makanya Pak Timotius mengatakan di dunia ini banyak orang Kristen. Memang banyak orang Kristen, tetapi sedikit yang menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Apakah kita bilangannya salah satu yang sedikit? Kenapa? Karena jangan sampai kita senang dengan kuantitas, dengan jumlahnya, tetapi kualitasnya tidak ada. Gereja ini, di tempat ini mungkin jumlahnya tidak banyak. Tapi selalu kalau kita berdoa supaya walaupun yang kecil, kita punya kualitas. Yuk, Bapak Ibu saya ingin mengajak, mari kita menyelidiki apa motivasi kita. Apa yang kita kerjakan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Apakah yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan yang dikatakan dengan melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang memberi hidup kita, hidup yang kudus, yang menyenangkan Tuhan, yang bisa memuaskan Tuhan, atau justru yang kita lakukan adalah sesuatu yang palsu. Mari ini menantang kepada setiap kita. Itu adalah cara kita memberikan persembahan yang benar. Itu memberi persembahan yang benar. Ya. Jadi jangan selalu Bapak Ibu itu ditentang-tentang. Tapi sikap totalitas kita adalah satu persembahan hidup kita. Siapapun, apapun yang dipercayakan di keluarga, di Diana, mari kita kerjakan dengan penuh totalitas. Senangkan begitu. Suami-suami kalau masak istrinya kasihan, gimana Pak? Enak. Yang dibanyakin.